Kami dari kelompok 3 dengan mengambil tema kampanye digital Museum Sandi dengan bertujuan membangun kesadaran generasi muda terhadap persandian yang ada di Indonesia. Halo teman-teman semua, saat ini penyebaran informasi melalui media sosial itu sangat mudah. Namun penyebaran media informasi ini itu menimbulkan ada beberapa dampak. Salah satunya adalah banyaknya generasi muda yang justru tidak tahu akan sejarah di Indonesia sendiri. Salah satunya adalah Museum Sandi yang berada di Kota Baru, Yogyakarta, di mana Museum Sandi ini merupakan perjalanan penting dari persandian di Indonesia, di mana ini juga ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan yang ada di negara kita, Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, kelompok kami memilih untuk melakukan kampanye digital melalui media sosial TikTok karena platform ini digunakan oleh banyak kaum generasi muda seperti kami. Melalui video berdurasi singkat dengan konsep informatif dan kreatif, kami berharap informasi mengenai Museum Sandi ini menjangkau lebih banyak masyarakat dan Indonesia. Sebelum membuat video tentang edukasi, terlebih dahulu kita mempelajari koleksi-koleksi yang ada di museum ini agar materi yang disampaikan tepat dan juga akurat. Setelah melalui proses produksi yang telah selesai, video publikasi yang melalui akun TikTok kelompok kami merupakan kampanye digital, dan itu sebagai bentuk dari pemanfaatan teknologi sebagai media edukasi sejarah. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan menjelaskan terkait dua mesin yang merupakan awal dari mesin sandi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah mesin sandi SR64. Nah, mesin sandi SR64 ini merupakan semangat berdikari dari anak bangsa yang tidak ingin kita itu bergantungan ke produk-produk luar negeri, sehingga si mesin SR64 ini pada awal dekade 60-an itu merupakan karya pertama dari anak-anak bangsa di Indonesia. Selanjutnya ada mesin sandi SR70B. Mesin sandi ini merupakan mesin sandi terakhir dari pengembangan mesin-mesin sandi SR sebelum-sebelumnya, yang dimana pada tahun 1975 ini berhasil dicetak sebanyak 75 buah. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke ruang sandi klasik. Di sini kita dapat melihat lini masa dari kristografi kuno yang dimulai dari bangsa Sumeri di zaman 3200 sebelum Masehi, dari bangsa Mesir, dilanjut oleh bangsa Hebreu, dan bangsa Yunani. Nah, di sini bangsa Yunani itu sudah mulai mengembangkan dengan cara digulung, ya guys. Oke. Selanjutnya di sini juga terdapat suatu sandi yang unik, yaitu berupa tato di kepala. Oke, kita bisa melihat di sini mereka membuat sandi di kepala. Nah, selanjutnya juga ada bangsa Romawi yang mengembangkan sandi di 60 sebelum Masehi, sampai di akhirnya itu oleh bangsa Renania di masa 1466 setelah Masehi. Nah, memasuki ruangan yang kedua yaitu ada ruang Nusantara. Nah, di sini itu terdapat beberapa koleksi-koleksi dan juga informasi mengenai perkembangan persandian yang ada di Indonesia. Nah, beberapa koleksinya itu di sini ada sepeda di mana itu digunakan untuk kurir dalam menyampaikan
mesin-mesin sandi dari luar negara dikumpulkan. Ada dari Vatikan, Amerika Serikat, Eropa, dan lain-lain. Di sini merupakan gambaran dari saat Kementerian Pertahanan membuat organisasi Naskot yang awalnya hanya digunakan oleh pemerintah pertahanan. Seiring waktu digunakan juga oleh tentara rakyat Indonesia dan instansi lainnya. Selain sebagai media edukasi, juga terdapat berbagai macam mainan di Museum Sandi, seperti puzzle, ular tangga, dan lain sebagainya. Sebelumnya dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Topan. Pertanyaan pertama ya Mas, kan Mas berkunjung di Museum Sandi Mas. Apa kesan-kesan Mas selama berkunjung di Museum Sandi ini Mas? Jujur kesannya tuh kayak fun fact banget sih. Soalnya dari museum ini tuh ternyata salah satu ya, museum sandi yang ada di dunia. Kan ada di Indonesia, terus di Amerika, ada di Inggris kalau nggak salah. Bagaimana cara orang-orang dahulu itu ngirim pesan yang nggak segampang kayak kita kirimnya WA serahsia mungkin serupa mungkin mereka menggunakan cara-cara yang unik dan unexpected lah. Untuk pertanyaan kedua, efektif nggak sih Mas menurut Mas untuk mengenalkan Museum Sandi ini ke sosmed untuk kalangan muda seperti kita ini? Buat ke sosmed justru malah efektif banget, soalnya karena dilihat dari museum ini yang udah terlalu ramai juga ya buat dipandang anak muda, dan sosmed tempatnya anak muda tuh tempat perhatiannya anak-anak muda tuh kumpul. Jadi setiap scroll ternyata nih ada konten yang menarik dan tahu menyampaikan pesan tentang museum sandi. Dan menariknya museum sandi itu berada di tengah-tengah, mereka sering nongki-nongki gitu. Iya, Mas. Kan banyak yang ternyata ada museum sandi gitu. Baik Mas, terima kasih ya Mas. Ya. Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman bahwa sejarah yang ada di Indonesia punya tanggung jawab dari museum maupun dari pemerintah kerja. Tetapi sejarah itu merupakan tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia, bahkan juga termasuk kepada mahasiswa. Di era digitalisasi ini, medsos merupakan media penyebaran informasi yang sangat baik. Oleh karena itu, kelompok kami menggunakan media sosial berupa TikTok untuk menyebarkan informasi dari Museum Sandi ini. Melalui kegiatan ini,